Bapak Ibu yang sangat berbahagia, sekarang kita lanjut di ayat 11. Terakhir kemarin kita sampai di ayat 10. Ayat 10 tentang ahli sorga. Ahli sorga semua mengucapkan Alhamdulillah. Jadi di dalam sorga mereka mengucapkan Subhanakallahumma, memuji Allah SWT. Di sini kita lihat dakwahum fiha, seruan mereka, dakwah mereka, pernyataan mereka fiha di dalam sorga itu adalah Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Artinya bahwa ini adalah bentuk keterpukauan. Mereka terpukau di dalam surga itu menyaksikan kebesaran Allah SWT. Karena dia mengatakan menyaksikan wajah Allah SWT. Kita di dunia menyaksikan saja pemandangan yang begitu indah, luar biasa. Kita rela menghabiskan uang dan tenaga kita untuk mencari pemandangan yang indah. Sampai di dalam surga sendiri ada suatu tempat yang sangat indah. Dan kemudian di sana Allah menampakkan dirinya, lalu kemudian muncullah kekaguman dengan kata-kata Subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah. Kata maha suci menunjukkan kekaguman. Wa tahiyyatuhum fiha, dan mereka di dalamnya di surga itu disambut dengan kata-kata salam, dan inilah salam yang paling luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah diucapkan dengan hakikat, diucapkan oleh para malaikat. Wa akhiru da'wahum, dan akhir daripada dakwah mereka anilhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya berakhir dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah sebabnya kita juga dalam kehidupan sehari-hari, habis kita berdoa atau ceramah harusnya ditutup dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita masuk ayat baru. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum. Walau yu'ajjilullahu. Seandainya Allah SWT yu'ajjil, menyegerakan, mensegerakan linnasi kepada manusia. Jadi seandainya Allah SWT mensegerakan. Jadi yu'ajil itu adalah mensegerakan. Jadi seandainya Allah mensegerakan, ya, mensegerakan kepada manusia itu. Maksudnya orang yang berdosa langsung dihukum, itu maksudnya. Jadi seandainya Allah menyegerakan kepada manusia, asyar, akibat daripada kejahatannya. Syar ini adalah keburukan, kejahatan. Seandainya manusia disegerakan, langsung dihukumi, langsung diberikan hukum oleh Allah berkenaan dengan asyar, keburukannya, kejahatannya, istijalahum, kalau Allah mempercepatkan kepada mereka, bil khair, sebagaimana Allah mempercepatkan kebaikan. Kalau kebaikan kan langsung tuh, pernah kita sampaikan bahwa kebaikan itu otomatis kita dapat. Misalnya kita tenang jalan, itu kan berarti kita selamat sampai tujuan. Itu dapat. Apa saja. Semua yang kita lakukan kebaikan, langsung kita dapat di dunia kebaikannya. Misalnya kita kerja, kita pasti akan mendapatkan upah. Kita sekolah, kita pasti dapatkan ilmu. Kita mandi, pasti dapatkan rasa segar. Kita minum, langsung menghilangkan rasa haus. Kita makan, langsung menghilangkan rasa lapar. Jadi itu namanya kebaikan-kebaikan itu otomatis dapat. Baik dalam pengertian biologis ataupun dalam pengertian psikologis. Biologis seperti makan, minum tadi, psikologis seperti tadi. Kalau kita tersenyum kepada sesama, maka mereka juga akan tersenyum kepada kita. Kalau kita memuliakan orang lain akan kembali memuliakan kita. Kalau kita menghormati sesama, maka mereka juga akan menghormati kita. Jadi itu namanya istijalahum bil khair. Seandainya Allah mempercepat akibat keburukan, akibat kejahatan manusia, sebagaimana Allah memberikan langsung akibat kebaikannya. Jadi akibat kebaikannya al-khair, ini adalah al-khair lawan daripada asyar. Jadi al-khair lawan daripada asyar. Jadi kalau syar ada khair, ya. Dalam surat surat Al-Zalzalah, Bapak Ibu bisa baca ayatnya tuh. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar zarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada khairan yarah, ada syarran yarah. Jadi syar lawannya khair, ya. Jadi syar ini adalah keburukan, sebetulnya lebih tepatnya keburukan. Ya, al khair kebaikan.
Kebaikan lawannya keburukan. Jadi seandainya Allah mempercepat akibat keburukan kepada manusia, sebagaimana Allah langsung memberikan akibat kebaikannya, laqudiya ilaihim ajaluhum. Laqudiya ilaihim ajaluhum. Niscaya selesailah ceritanya manusia itu. Tutuplah ceritanya di dunia ini. Laqudiya, niscaya pasti telah ditentukanlah bagi mereka ajaluhum, waktunya, masanya. Artinya bahwa kalau Allah mau, begitu mereka bersalah, langsung Allah tidak berikan kehidupan. Kenapa? Yang namanya kehidupan itu adalah hak prerogatif Allah. Yang namanya kehidupan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah tiba-tiba mengusir kita dari dunia, kan artinya mati. Ya. Seperti mana misalnya di jalan kalau ada orang melanggar, tiba-tiba dihentikan oleh polisi. Nah, maka kemudian terhentilah gerakannya, mobilitasnya. Bayangkan kalau setiap kita melakukan kejahatan langsung diberikan hukumannya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang punya bumi ini. Tuhan yang punya udara yang kita hirup. Tuhan yang punya matahari yang datang setiap pagi. Tuhan yang punya hujan yang datang setiap saat. Tuhan yang punya lautan yang menyebabkan terjadi penguapan dan hujan. Jadi kalau Allah tiba-tiba menghentikan kehidupan kita itu sebagai akibat dari perbuatan buruk kita di buminya, maka selesailah urusan manusia. Fanadarul ladina la yarjuna liqa'ana. Tetapi Allah membiarkan fanadaru. Ya. Allah masih membiarkan mereka alladina, orang-orang yang la yarjuna. Kata-katanya di sini adalah la yarjuna liqa'ana. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, yang paling berat ini adalah ketika kita tidak punya harapan untuk berjumpa dengan Allah atau hari akhirat. Makanya kata liqa'ana di sini berjumpa dengan kami. Tadi di sini sebetulnya kata subhanak itu adalah perjumpaan dengan Allah. Jadi ketika kita berjumpa dengan Allah, menyaksikan keindahannya, kita terpukau. Ya, Bapak bisa bayangkan kalau melihat sesuatu yang sangat luar biasa, itu biasanya matanya tidak bisa berkedip. Ya, pada saat kita masuk ke dalam surga, dan di sana kita menyaksikan keindahan wajah Allah, maka kita mengatakan subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Maka Allah pun mengatakan di sini, fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana. Kami membiarkan orang-orang yang tidak punya keinginan. Yarjuna itu tidak punya hope, tidak punya keinginan, tidak punya harapan. Liqa'ana untuk menjumpai kami. Liqa'ana itu untuk berjumpa dengan kami. Jadi artinya apa? Kata yarju itu mengharap, itu merindukan. Harusnya setiap kita begitu mengaku sebagai hamba, kita harus merindukan berjumpa dengan Dia. Bapak bisa bayangkan ada anak yang dari kecil pisah dengan orang tuanya, lalu kemudian setelah besar menyadari kalau orang tuanya masih hidup, itu pasti dia akan mencari. Dia akan bikin pengumuman di radio, dia akan masuk di acara-acara mempertemukan orang-orang yang terpisah sekian lama. Lalu kemudian begitu mereka berjumpa, itu luar biasa harunya. Nah, bagaimana dengan kita Allah? Apakah tidak ada kerinduan seperti itu? Kita ini adalah hambanya yang ditugaskan, yang diberikan kehidupan di muka bumi ini. Semua fasilitas disiapkan. Maka kemudian harusnya kita punya raja, harapan, keinginan, cita-cita, cinta untuk berjumpa dengan mereka, dengan Allah SWT. Yarjuna liqa'ana. Maka mereka yang tidak punya harapan berjumpa dengan kami biarkan fanadaru tadi. Jadi fanadaru kami biarkan, nadaru fi tughyanihim ya'mahun. Fi di dalam tughyan. Dalam tughyanihim di sini artikan kesesatan mereka, di dalam keangkuhan mereka. Ingat togha. Di dalam keangkuhan mereka, di dalam kesombongan mereka, dibiarkan terombang-ambing. Dibiarkan tanpa arah. Jadi orang yang tidak punya keinginan berjumpa dengan Allah disebut dengan togha, disebut dengan sombong. Sama dengan anak yang tidak pernah mau menjumpai orang tuanya, ibunya terutama, disebut dengan sombong. Nah, hamba yang tidak pernah punya keinginan untuk menjumpai Tuhannya disebut dengan tughyan. Tughyan itu artinya sombong, angkuh, arogan, togha. Dan orang seperti ini tidak langsung dikeluarkan dari kehidupan, tidak langsung mati, tetapi dibiarkan hidup tanpa arah. Kenapa? Yang bisa memberikan arah itu adalah cahaya. Cahaya adalah kami, kata Tuhan. Jadi siapa yang tidak pernah punya harapan kepada Allah,
berarti hatinya tidak pernah menghadap kepada sumber cahaya, yaitu Allah SWT. Orang yang hatinya tidak pernah menghadap kepada sumber cahaya Allah, hakikatnya hidup dalam kegelapan. Fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam kesombongan mereka, kami biarkan mereka terombang-ambing. Ini ayat mirip di dalam surat Al-Baqarah awal. Fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Kalau kita buka surat Al-Baqarah awal, itu adalah ada kata-kata ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, alladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Mereka dibiarkan terombang-ambing. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membiarkan terombang-ambing? Ada dua yang bisa kita tangkap dari sini. Pertama, bahwa Allah tidak langsung menghukumi, seperti tadi pernyataan di sini, karena Allah masih mencintai mereka. Mereka juga adalah hamba Allah. Harapannya kalau mereka berjalan lama-kelamaan, kakinya terantuk. Mereka merasakan stres, depresi, kering. Harapannya pada saat itu kembali kepada Allah. Jadi Allah biarkan agar dengan demikian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah mereka tersesat, orang yang tersesat dalam kegelapan pasti butuh bantuan. Orang yang tersesat di hutan pasti butuh pertolongan. Orang yang tenggelam di lautan, terombang-ambing pasti butuh tim SAR. Setiap manusia yang mengalami masalah butuh bantuan pihak lain. Nah, Allah membiarkan ini supaya muncul kembali rojak pada dirinya untuk berjumpa dengan Allah, untuk rindu berjumpa dengan Allah. Fi tughyanihim ya'mahun, satu. Yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, Allah biarkan sedemikian rupa seperti itu supaya suatu saat masih bisa bertobat. Jadi dibiarkan seperti ini, mereka hidup dalam kegelapan, diberikan kesempatan. Jadi diperpanjang umurnya supaya ada kesempatan. Yang kedua adalah kesempatan itu dimanfaatkan untuk bertaubat, untuk mencari liqa'ana. Wa idza massal insana durrun. Nah, ini dia. Secara psikologis, secara kejiwaan. Jadi tadi harusnya kalau kita berada dalam keterombang-ambingan di sini, maka harusnya masuk di sini nih. Ini hukum umum tentang jiwa manusia. Wa idza massal insana durru, dan apabila manusia itu merasakan. Jadi apabila manusia itu merasakan, ya al-insanu merasakan, ad-durru mudarat, bahaya, seperti kita sekarang COVID. Ad-durru, ya. Harusnya merasakan ad-dur, ya. Jadi wa idza massal insana ad-dur, apabila manusia merasakan tertimpa ad-dur, bahaya, bencana, musibah, harusnya da'ana, maka mereka pasti harusnya menyeru kepada kami, berteriak, karena itu sudah menjadi hukum umum. Jadi jemaah sekalian, sudah menjadi hukum umum bahwasanya ya kalau orang itu sakit pasti berteriak. Ya, orang kalau sakit coba kita injak kakinya, orang pasti berteriak. Berteriak itu artinya apa? Refleks keluar untuk minta tolong. Jadi kata berteriak itu artinya sebetulnya secara halus minta tolong. Kalau orang sakit kepala, otomatis pasti dia pegang kepalanya sambil berkeluh kesah. Apa artinya itu secara psikologis? Mereka ingin dibantu. Mereka ingin bantuan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa harusnya secara psikologi, secara kejiwaan, setiap manusia mendapatkan ad-dur, mendapatkan bahaya, bencana, petaka, pandemi, maka harusnya da'ana. Harusnya mereka menyeru kepada kami, meminta, berdoa kepada kami. Jadi ad-dur menyebabkan orang berdoa kepada Allah. Semakin besar dur, harusnya semakin khusyuk dalam berdoa. Semakin lama di dalam berdoa. Semakin banyak doa-doa yang dibaca. Itu harusnya seperti itu secara psikologis. Dan begitu panjangnya doanya, begitu seriusnya berdoa, begitu khusyuknya berdoa, sampai di sini dikatakan, mereka berdoa bukan hanya setelah sholat, tapi lijambihi, pada saat dia berbaring. Dia akan berdoa, artinya hatinya selalu berharap kepada Allah. Lijambihi, pada saat berbaring. Au qaidan, atau pada saat duduk. Jadi au qaidan, atau pada saat duduk. Qaidan. Jadi atau qaidan, atau qaiman, au qaiman, atau pada saat berdiri. Ya. Jadi qaiman, pada saat berdiri. Jadi pada saat duduk berbaring,
duduk, dan berdiri. Artinya apa? Setiap keadaan orang itu harus meminta kepada Allah kalau dalam keadaan terjepit. Lijambihi, qaidan, ataupun qaiman. Jadi dalam 3 keadaan ini, berbaring, duduk, berdiri. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi kalau ada orang dalam kondisi seperti sekarang, pandemi mengancam, di mana-mana, baru kemudian kita hanya biasa-biasa saja kepada Allah, ini sebetulnya adalah sungguh terlalu. Tidak melanggar hukum psikologinya, melanggar hukum psikisnya. Ya. Bahkan kita lihat, mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang lain memanfaatkan masa-masa seperti ini untuk menggunakan obat-obat terlarang seperti narkotik, sabu-sabu, dan sebagainya. Nah ini justru lebih parah lagi. Karena berdasarkan ayat ini, secara psikologis, secara kejiwaan, manakala manusia tertimpa dor, mudarat, bahaya, ancaman, harusnya berdoa kepada kami. Saking seriusnya berdoa dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Ya. Lihatlah kalau ada orang tadi yang tenggelam di lautan, lalu kemudian hanya bergantung kepada pelampung saja, maka pasti setiap saat dia berharap, semoga Allah mempercepat datangnya bantuan. Dia tidak akan pernah berhenti berharap dan berharap. Berharap itu yarju. Dan itu sebetulnya doa dalam hati. Yarju itu adalah doa dalam hati. Ya. Harusnya melakukannya itu dalam keadaan berbaring, duduk, ataupun berdiri. Jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia, harusnya sekarang ini kita mengurangi aktivitas yang memang tidak terlalu perlu, kita perbanyak di rumah untuk membaca doa-doa. Doa-doa kita itu banyak sekali, tidak perlu kita hafal semuanya, cukup beli bukunya, kita baca, kita membaca doa-doa itu supaya mengisi doa-doa itu mengisi kekosongan hati kita, membuat jiwa kita lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau lihat di berita-berita dalam suasana seperti sekarang, karena kondisi ini tidak dimanfaatkan mendekat kepada Allah, itu banyak yang aneh-aneh terjadi. Ada anak yang mukul anaknya sampai meninggal, ada ibu yang memukul anaknya sampai meninggal, ada ibu mukul anaknya sampai kakinya patah, ada anak yang bunuh ibunya, macam-macam kalau kita baca, hampir tidak pernah kita bisa bayangkan. Nah, apa sebabnya jemaah sekalian? Karena harusnya setiap orang mendapatkan nadur dekat kepada Allah, doa anak. Jadi Allah menjelaskan bahwa secara psikologis, secara kejiwaan, manusia manapun harusnya berdoa kepada kami kalau mendapatkan musibah. Tapi apa yang terjadi? Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durri massah. Tapi apa kata Allah? Tapi ini sudah bagus tadi nih. Ini bagus berdoa. Jadi ada orang yang tidak menggunakan ini, fasilitas kejiwaannya. Jadi ini kan ada di jiwa manusia. Tapi bahkan ada yang tidak mendengarkan panggilan jiwanya. Satu. Yang kedua, menggunakan panggilan jiwanya, tetapi falamma kasyafna, tatkala kami angkat, kasyafna itu kami angkat, kami hilangkan, anhu daripadanya, durrahu, mudaratnya. Jadi begitu kami angkat dari mereka mudaratnya itu adalah musibahnya, bahayanya. Begitu kami angkat kata ayat ini, marra ka'an lam yad'una ila durri massah. Maka tiba-tiba mereka berlalu. Marra itu berlalu. Mereka berlalu begitu saja, menjalani kehidupan kembali, menjalani kehidupan normal. Ka'an lam yad'una, seakan-akan mereka tidak pernah berdoa sebelumnya. Jadi artinya doanya tidak membekas. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, ada orang yang berdoa tetapi doanya tidak membekas. Ini. Ada orang yang tatkala kami angkat, hilangkan daripadanya durrahu, bahayanya, mudaratnya, akibat kerusakannya, marra tiba-tiba mereka melewati kehidupan ini, ka'an seakan-akan, lam belum atau tidak, yada'una berdoa kepada kami. Seakan-akan mereka belum berdoa kepada kami, coba. Ila durri masau, untuk meminta dihilangkan mudarat yang menimpanya. Jadi tiba-tiba lupa segala-galanya, seakan-akan tidak pernah berdoa. Ya. Jadi kita lihat pertama tadi ada yang tertimpa musibah, justru semakin menjauh kepada Allah. Padahal di jiwa sudah disimpan hukum, begitu dapat mudarat harusnya minta pertolongan.
Yang kedua, ada yang minta pertolongan dalam keadaan berbaring, duduk, dan berdiri. Dan orang seperti ini akan terus berdoa walaupun masalah sudah berlalu. Yang ketiga, tapi ada orang yang sudah diangkat penyakitnya, diangkat masalahnya, tiba-tiba kembali seperti semula lagi, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami untuk dihilangkan musibah bahaya yang menimpanya. Ya, tidak berbekas doanya. Jadi artinya harusnya doa itu membekas. Ya. Makanya doa itu bagus dihayati menjadi sebuah doa bagusnya dihayati menjadi sebagai sebuah pelajaran. Jadi doa ini harusnya dipelajari. Ya. Sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah pengetahuan, karena isinya doa itu pengetahuan tauhid, pengetahuan tasawuf, pengetahuan irfan, pengetahuan akhlak, pengetahuan iman dan takwa. Nah, harusnya dipelajari. Karena itu adalah doa-doa dari Allah dan Rasul, itu isinya sebetulnya adalah pelajaran. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah kata Allah, zuyyina dijadikan indah. Lil musrifina bagi orang-orang melanggar. Jadi bagi mereka pelanggaran itu melampaui batas itu sudah merupakan sesuatu yang dibanggakan. Musrif itu adalah melanggar, melampaui batas. Sudah sampai pada tingkat menganggap indah perbuatannya. Sudah menganggap indah perbuatan melampaui batasnya. Ya. Lil musrifina, musrifin orangnya makanu ya malu, menganggap indah apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau asyar, Bapak Ibu sekalian, kalau asyar ini sudah dianggap indah, ini asyar sudah dianggap indah, ini jadi kita lingkari dengan dengan warna yang sama, ini asyar, ya. Kalau asyar ini dianggap sudah zuyina, indah, nah asyar itu adalah yang mereka kerjakan, maka ini sudah fatal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena perbuatan syarnya dianggap sesuatu yang baik. Nah ini sudah sangat jauh menyimpang di dalam dari kebenaran. Jadi benar-benar fi tughyanihim ya'mahun, benar-benar sudah terombang-ambing di dalam kesesatan. Walaqad ahlakna, dan sungguh kami telah membinasakan. Artinya bahwa kita sekarang Bapak Ibu sekalian bukanlah generasi pertama, sudah banyak generasi-generasi sebelumnya. Ini Al-Qurun itu generasi-generasi. Kurun itu bahasa kita aja menjadi kurun waktu. Di bahasa Melayu ada namanya kurun. Kurun itu kurun waktu. Menjadi kurun juga. Jadi kalau kita ada ada batas-batas namanya kurun. Jadi kita kasih batas seperti ini, ya. Kita kasih batas seperti kurun namanya, di kurun. Jadi artinya ini hanya dibatasi oleh tanda kurun, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kurun. Walaqad ahlakna, sungguh kami telah membinasakan. Jadi Allah mengatakan, sungguh kami telah ahlakna, membinasakan. Al-Qurun, generasi-generasi di masa-masa tertentu. Min qablikum, sebelum kalian. Jadi kami telah membinasakan Al-Quruna min qablikum. Kapan mereka dibinasakan? Lamma zalamu. Tatkala mereka zalim. Jadi kata lama di sini Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ya. Kata lama di sini menunjukkan sebab. Ya. Jadi artinya apa? Kita yang memberi sebabnya kezaliman. Kalau zalim akibatnya binasa. Jadi ini coba lihat hukum sebab akibatnya Al-Quran. Walaqad ahlakna, sungguh kami telah membinasakan Al-Qurun, generasi-generasi min qablikum sebelum kalian, lama tatkala ketika mereka zalim. Jadi sebabnya dilakukan yaitu zalim. Ketika mereka zalim, maka kemudian muncullah kebinasaan. Jadi ini pembinasaan karena mereka zalim. Jadi zalim ini adalah sebab yang mereka pilih. Karena mereka zalim, maka kemudian mereka binasa. Maka kita lihat sepanjang masa tidak ada peradaban-peradaban besar yang tidak runtuh, padahal mereka pernah hebat sebelumnya. Kenapa? Karena zalim. Coba kita lihat bagaimana hebatnya peradaban Yunani. Melahirkan tokoh-tokoh besar. Melahirkan orang seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Melahirkan karya-karya sampai sekarang bisa kita baca. Itu luar biasa pada saat itu. Padahal itu 500 tahunan atau 400 tahunan sebelum Masehi.
sebelum Masehi, ya. Sebelum Nabi Isa lahir. Mereka sudah maju, mereka sudah merintis sistem politik demokrasi namanya. Jadi demokrasi itu adalah dirintis sejak zamannya sebelum Masehi, ya. Tetapi kenapa Yunani bisa runtuh, ya? Lihat apa yang terjadi dengan Alexander the Great. Alexander the Great atau siapa itu, Iskandar, ya. Mereka melakukan penaklukan di mana-mana dan menghancurkan. Tanda-tandanya ataukah bekasnya masih bisa kita lihat sekarang di Shiraz, di Iran. Bagaimana sebuah istana negara lain yang disebut dengan Persepolis itu dibakar oleh mereka, coba. Karena mereka zalim, akhirnya kami binasakan. Jadi istana Persepolis yang ada sekarang di Shiraz di Iran, itu besar sekali itu istana, itu menunjukkan bagaimana zalimnya mereka dulu. Ya, mereka mengerahkan pasukan masuk di negara-negara orang dan menghancurkan apa yang mereka dapatkan. Ya, padahal disebut dengan the great. The great-nya bukan mulia, tetapi ternyata sangat merusak. Nah, karena mereka zalim, akhirnya kemudian Yunani dihancurkan. Jadi walaqad ahlakna, dan sungguh kami telah membinasakan al-qurun, generasi-generasi min qablikum. Ini pelajaran bagi kita untuk mencari generasi sebelum kita, min qablikum. Ya, generasi-generasi sebelum kalian telah dibinasakan. Kenapa? Karena mereka zalim. Maka kita bisa saksikan, seandainya kita punya waktu hidup sampai 100 tahun ke depan, kita akan menyaksikan akan banyak peradaban-peradaban, generasi-generasi akan hilang. Kenapa? Karena mereka zalim. Kita lihat bagaimana berjayanya dulu Uni Soviet, ditakuti. Tapi sekarang Uni Soviet sudah tidak ada. Jadi walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, tatkala mereka zalim. Mereka zalim, maka kemudian kami binasakan. Kenapa? Karena dalam kezaliman sendiri sudah melekat padanya potensi untuk binasa. Jadi zalim ini bisa dikatakan sebagai benih kebinasaan. Seperti mana pada telur itu adalah benih ayam. Jadi kalau kita menyimpan telur, nanti bakal jadi ayam. Nggak mungkin jadi buaya. Kan begitu. Kalau telurnya telur ayam. Nggak mungkin jadi kelapa. Ya, kenapa? Karena telur ayam. Begitu ya, kalau zalim itu ibarat telur yang isinya kebinasaan. Jadi siapa yang memelihara kezaliman pasti akan mengarah kepada kebinasaan. Itu sudah merupakan hukum alamnya sejarah. Waja'athum rusuluhum. Mereka bahkan sebelum dibinasakan datang kepada mereka rasul-rasul mereka. Jadi sebelum mereka dibinasakan, ja'athum rusuluhum. Rasul-rasul datang kepada mereka. Ya, bil bayinat, dengan penuh keterangan yang jelas, dengan argumen yang sangat jelas. Ya. Jadi di sini kita saksikan jemaah sekalian, ya ini Rasul membawa penjelasan sebelum mereka dibinasakan di sini. Ya. Jadi Rasul datang membawa bayinat, hal-hal yang nyata. Waja'athum rusulum bil bayinat. Isinya jelas. Seperti Al-Quran kan isinya jelas. Ya. Waja'athum rusulum bil bayinat. Wa ma kanu liyu'minu, tetapi mereka justru tidak mengimaninya. Mereka tidak percaya. Jadi sudah diberikan hal yang nyata, ya. Berdasarkan ayat ini diberikan kepada mereka yang disebut dengan yang nyata, tapi maka nuliyuk minun. Mereka tidak mengimaninya, ya. Mereka tidak mengimani apa yang diberikan tersebut. Maka nuliyuk minun, mereka tidak mengimaninya. Apa kata Allah? Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah kami memberikan imbalan, balasan, timpalan, hukuman kepada kaum yang mujrimin. Jadi itu adalah merupakan konsekuensi logis namanya. Kadzalika najzil qaumil mujrimin. Yang mujrim di sinilah sebetulnya adalah kejahatan. Sini diartikan pendosa. Jadi aslinya sebetulnya adalah orang melakukan kejahatan. Jadi tadi di atas kita katakan bahwa kalau asyar tadi, ini asyar bukan kejahatan sebetulnya. Asyar ini adalah ini kebaikan, berarti ini keburukan. Kalau keburukan ini sudah terwujud dalam bentuk tindakan, seperti membunuh orang, mencuri harta bendanya orang, maka itu namanya sudah menjadi mujrim. Ini mujrimin. Jadi tidak ada mujrimin kalau di dalam pikirannya tidak ada asyar. Ya, sebagaimana tidak ada amal soleh kalau di dalam pikirannya tidak ada al-khair. Jadi asyar ini adalah kejahatan di pikiran ketika menjadi perbuatan menjadi al-mujrimin. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah kami berikan kepada mereka ijazah, balasan kepada kaum yang mujrim.
Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi. Jadi tadi satu generasi selesai. Lalu kemudian Allah selamatkan yang sedikit di antara mereka. Ingat, jadi selamatkan yang sedikit. Jadi jangan terpukul dengan jumlah yang banyak. Ingat jemaah sekalian, Nabi Nuh hanya sedikit yang naik di atas perahu. Tapi itulah nanti yang akan membuat generasi baru selanjutnya. Ya, setelah dibinasakan ini, sebagian penduduk bumi, kecuali yang naik di atas perahu Nabi Nuh, maka kemudian ia naik di perahu Nabi Nuh, mendarat setelah air surut, lalu kemudian mereka menjadi khalifah baru di muka bumi. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi. Kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah. Ya. Jadi setelah dibinasakan, yang selamat itu menjadi khalifah. Jadi yang selamat, kenapa selamat? Karena dia ikut kepada Rasul tadi. Rusuluhum bil bayinat. Dan ini tidak banyak. Yang ikut bersama dengan Rusuluhum bil bayinat, mereka itulah nanti yang akan dijadikan khalifah. Jadi ulangi lagi, mereka yang ikut kepada Rusuluhum bil bayinat, rasul-rasul mereka yang membawa keterangan yang nyata, itulah yang akan menjadi khalifah. Yang lain yang banyak itu akan dibinasakan. Jadi summa ja'alnakum khalaifa fil ardi. Kemudian kami jadikan kalian semuanya khalifah fil ardi, muka bumi. Mim ba'dihim, setelah mereka. Jadi pelanjut. Jadi jemaah sekalian, kita ini sebetulnya sudah didahului banyak generasi yang membuat kerusakan, tapi orang-orang tua kita ke atas ini adalah orang-orang yang baik pada zamannya. Sehingga kita kemudian menjadi keturunannya sekarang. Jadi katakan summa ja'alnakum khalaifa fil, kemudian kami jadikan kalian sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi. Mim ba'dihim, setelah mereka semuanya binasa tadi. Setelah tadi ahlakna, kami binasakan. Linanzura kaifa ta'malun, supaya kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk kami memperhatikan lagi. Jadi coba lihat. Jadi artinya diberikan lagi kesempatan yang sama untuk apa kata Tuhan? Untuk kami perhatikan. Ya, kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat? Apakah mengikuti rasulnya secara benar ataukah melanggar lagi rasul? Jadi kami berikan kesempatan kalian untuk menjadi khalifah. Jadi yang tadinya bersama dengan Nabi, jangan berpikir selama-lamanya akan baik sampai sekarang. Nih Allah mengatakan, yang bersama Nabi akan kemudian kami beri kesempatan untuk beraktivitas, untuk kami lihat, perhatikan bagaimana mereka berbuat. Jadi bagaimana mereka berbuat. Makanya rata-rata setelah Nabi itu berlalu, setelah Nabi wafat, maka kemudian terjadi perpecahan di umatnya. Nah, di situ kita lihat mana yang benar. Selalu terjadi perselisihan. Nah, pada saat itu kita selalu melihat mana yang benar. Makanya di ayat sebelumnya di surat At-Taubah, ayat 119, Bapak Ibu masih ingat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang-orang yang benar, mas-shadiqin. Nah, begitu juga di sini. Kami jadikan kalian khalifah di muka bumi, tetapi ingat, kami memberi kesempatan untuk menjadi khalifah, bukan berarti Anda akan bagus terus. Tidak. Linanzura, untuk kami perhatikan, kami beri kesempatan. Tapi kami menilai, kami akan mengikuti, kami akan me-watch. Kami akan me-watchdog, ada watchdognya, ada apa namanya, ada CCTV-nya terus memperhatikan. Kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat. Jadi untuk kami perhatikan, untuk kami nilai, bagaimana kalian berbuat. Apakah masih konsisten dengan Rusuluhum bil bayinat, atau bahkan melawan rasul-rasulnya. Ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayinatin, ya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, jadi siapa yang dikenai ayat 15 ini? Yaitu mereka tadi yang sudah khalifah. Jadi mereka yang sudah selamat tadi, ya, maka kemudian jadi khalifah setelah berjalan normal kembali, ya, kalau istilah pandemiknya new normal, sudah menjadi normal kembali. Allah mengatakan, wa idza tutla alaihim ayatuna bayinatin, apabila kami bacakan, iza tutla, ya, apabila dibacakan alaihim kepada mereka ayatuna bayinatin. Ayatuna bayinatin. Apabila dibacakan kepada mereka ayatuna bayinatin,
ayat-ayat kami yang nyata, yang terang benderang isinya. Jadi Al-Quran itu terang benderang isinya, Pak Ibu sekalian. Asalkan kita mendengarnya, membacanya dengan fokus, maka kita akan dengan gampang menangkap maknanya. Jadi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, yang jelas, qala alladziina la yarjuna liqana. Berkatalah orang-orang yang tidak pernah punya harapan berjumpa dengan kami. Jadi penyebabnya lagi adalah hilangnya harapan berjumpa dengan Allah. Kapankah harapan berjumpa dengan Allah itu menjadi kabur, tertutup? Pada saat harapan untuk mendapatkan dunia semakin membesar. Semakin membesarnya harapan untuk mendapatkan dunia akan menjadi semakin memperkeruh harapan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi diuji lagi kembali, sama lagi ujiannya. Jadi qala alladziina la yarjuna, yang tidak pernah berharap berjumpa dengan kami. Alladziina la yarjuna liqa'ana, apa kata mereka? Ini sudah generasi berikutnya tadi ini ya. Eti bi Qur'anin ghairi hadza au badilhu. Ini sudah generasi terakhir, kan Islam ini terakhir. Agama Islam adalah agama terakhir, Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir. Maka pada saat Nabi datang terjadi juga seperti itu. Ketika Nabi datang, jadi ini tadi rusulnya di sini tadi ya masih menggunakan bentuk jamak karena berbicara tentang umat-umat sebelumnya. Sekarang Rasulnya dibikin satu, yaitu Nabi Muhammad. Tatkala dibacakan kepada mereka ayatuna oleh Rasulnya, oleh Muhammad bin Abdullah, dengan bahasa yang sangat jelas, fasih, berkatalah orang-orang yang tidak punya harapan berjumpa dengan kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, camkan baik-baik bahwa penyakit itu bermula dari sini. Ketika kita tidak ada sama sekali harapan untuk berjumpa dengan Allah. Ini bermula dari sini nih, ya, sampai di sini. Tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak punya harapan berjumpa dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita harus pupuk kerinduan kita berjumpa dengan Allah. Kita harus pupuk keinginan kita yang kuat untuk berjumpa dengan Allah. Sehingga dengan demikian juga sekalian berbahagia, kita tidak perlu ada rasa takut mati, karena syarat untuk berjumpa dengan Allah adalah mati. Kita bisa berjumpa di dunia, tapi perjumpaannya tidak akan sempurna. Perjumpaan kita akan sempurna dengan Allah apabila kita melewati satu pintu kehidupan yang namanya kematian. Dan jemaah sekalian, kematian pasti akan datang, merindu atau tidak merindu. Karena kematian pasti akan datang, merindu atau tidak merindu, kematian akan datang, baik masih muda ataupun masih bayi, maka lebih baik kita secepat mungkin merindukan berjumpa dengan Allah SWT. Toh pasti akan datang ini. Kita pasti akan datang kematian. Kita dengarkan kemarin ada aktor meninggal masih umur 31 tahun. Kenapa? Karena namanya kematian tidak melihat umur, Pak Bu sekalian. Tidak melihat produktivitas juga. Tidak melihat tubuh juga. Bisa saja tubuhnya kekar, tubuhnya kelihatan kuat, masih muda, masih lagi produktifnya. Tapi yang namanya kematian tidak pernah melihat ke situ. Maka jemaah sekalian, harusnya yang harus kita miliki adalah yarju liqa Allah. Harusnya adalah keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi mereka yang tidak punya harapan berjumpa dengan kami, apa kata mereka? Eti bi Qur'anin ghairi hadza. Kami mau ikut kepada Muhammad atau kami mau ikut belajar, tapi bikin Al-Qur'an yang lain dari ini. Eti bi Qur'anin ghairi hadza. Bawa Al-Qur'an selain daripada ini. Coba kita lihat jemaah sekalian. Minta diberikan Al-Quran yang bukan yang ini. Ya, coba. Nih. Iti bi Qur'anin, dengan Quran, gair bukan ini yang ini. Maksudnya ini Quran yang ini sekarang kita baca nih. Ya. Jadi maunya dia Qurannya beda. Ya, jadi artinya apa? Maunya dia Qurannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maunya Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Jadi Al-Quran yang mendorong mereka untuk mendapatkan keserakahan duniawi. Memotivasi mereka untuk terus-menerus merindu kepada kesenangan-kesenangan duniawi saja. Ya, mereka tidak mau kalau Al-Quran terlalu banyak bicara akhirat Al-Quran, terlalu banyak bicara Allah, jarang bicara tentang uang, jarang bicara pangkat dan jabatan. Lebih baik kita minta Al-Quran yang lain. Jadi Al-Quran, mereka mengatakan, kami mau, tetapi dengan Al-Quran yang beda dengan ini.
Bi Qur'anin ghairi hadza, jangan Al-Qur'an yang ini. Ya. Karena kalau Al-Qur'an yang ini kami tidak setuju. Coba. Jadi artinya apa? Mereka mengingat kitab suci mengikuti hawa nafsunya. Yang namanya beragama, hawa nafsu kita mengikuti kitab suci. Dan betapa banyak orang sekarang beragama, mengingat agama itu seperti hawa nafsunya. Seperti apa yang sudah diketahuinya. Jadi bagi mereka, agama dan agamawan itu seperti penyanyi. Menyanyikan lagu yang sudah dihafal dan sudah disenanginya. Kalau lagunya tidak dihafal dan tidak disenangi, nggak suka. Tapi kalau penyanyi yang mau datang kepadanya menyanyikan lagu yang dia sudah hafal dan dia sudah sukai, dia bisa bayar berapa saja penyanyinya. Artinya apa? Agama diperlakukan seperti nyanyian. Agama terbalik, Pak Bu sekalian. Agama justru harus memaksa kita keluar dari perangkat, dari apa jebakan hawa nafsu kita dan mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu adalah kebenaran dan bertentangan dengan nafsu kita, hawa nafsu kita, kesenangan pribadi kita yang harus dikalahkan. Nah, beda dengan mereka ini. Karena Al-Quran ini tidak seperti keinginan mereka, mereka menjanjikan, ya Rasulullah wa Muhammad, kami mau beriman, asalkan kamu membawakan kepada kami Al-Quran yang bukan yang ini. Badilhu, atau ganti saja Al-Qurannya, coba. Atau ganti saja Al-Qurannya, badilhu. Ya. Atau ganti Al-Quran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mau bayangkan kalau setiap saat Al-Quran dirubah berdasarkan keinginan manusia. Ya bukan kitab suci lagi, karena berubah-ubah. Ya, jadi bayangkan kalau dari Nabi sampai sekarang, udah berapa kali berubah ini Al-Quran. Dan itulah yang menyebabkan kitab-kitab suci sebelum Islam mengalami perubahan. Namanya tahrif. Ya, siapa yang merubahnya? Bukan Allah, tapi mereka. Mereka merubah kitab suci itu sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Jadi mereka merubah kitab sucinya sesuai dengan keinginan mereka. Kitab suci yang tidak sejalan dengan keinginan mereka dirubah atau ditambahin. Dikurangin atau ditambahin. Supaya sejalan dengan keinginan mereka. Maka terjadilah tahrif. Ya. Karena terjadi tahrif, perubahan, datang Nabi berikutnya bawa kitab suci baru. Kitab suci itu adalah membenarkan kitab suci sebelumnya. Mengevaluasi kitab suci sebelumnya. Mengkoreksi kitab suci sebelumnya. Seraya meneruskan yang masih benar, yang masih asli. Begitu juga dengan Al-Quran kaitannya dengan Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi Al-Quran tidak boleh diganti. Tapi mereka maunya, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza, au badilhu, atau gantilah Al-Quran ini. Bapak Ibu bayangkan, mungkin tidak pernah bayangkan kalau ada di Quran seperti ini. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, pertanyaannya, untung bukan kami. Jemaah sekalian, ayat ini untuk melakukan evaluasi kepada diri kita, bukan mencurigai orang lain. Kalau kita sebetulnya lebih rajin baca buku-buku daripada Al-Quran, kalau kita sebetulnya lebih banyak membaca WA daripada Al-Quran, Bapak sekalian kita jujur, WA itu isinya cuma apa? Isinya kebanyakan berbicara tentang hal-hal yang sepele, tentang apa namanya, yang guyon-guyonan, tentang apa? Tentang politik-politik yang sifatnya sesaat, tentang macam-macam. Bayangkan kalau dari pagi ke pagi kita banyak membaca WA, tetapi Al-Quran hampir tidak dibaca, apa kira-kira itu artinya? Artinya tanpa kita sadari kita sudah masuk dalam golongan ini. Kita telah mengganti Al-Quran ini dengan WA kita. Kita telah mengganti Al-Quran ini dengan bacaan-bacaan di handphone kita. Tanpa kita sadari. Ya. Maka Bapak sekalian, Bapak Ibu yang sedang ikut tadabbur pada malam ini, bersyukurlah. Minimal kalau tidak setiap hari masih ada 3 kali seminggu kita datang belajar Al-Quran ini. 3 kali seminggu sebetulnya juga belum memadai untuk kebutuhan pribadi kita masing-masing. Dibanding dengan kita membaca WA setiap hari. Tapi ini jelas dikatakan ini ada orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, tandanya adalah minta Al-Quran diganti. Tidak pengen Al-Quran yang seperti ini. Inilah yang terjadi jemaah sekalian. Jadi kata kunci daripada umat manusia itu adalah Al-Quran sebetulnya. Seperti juga kita sering ingatkan dengan surat Al-Furqan ayat 30. Ketika Nabi mengeluh di hadapan Allah, ya Rabbi, inna qaumi takhadha hadal Qur'an, inna qaumi takhadhu hadal Qur'an mahjura. Ya Allah, kaumku telah menjadikan hadal Quran, menggunakan kata Al-Quran dan hadha, mahjur, dijauhi. Nah di sini bahkan dikatakan, kami mau tetapi jangan Al-Quran ini. Kalau perlu gantilah.
Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Maka ayat ini turun kepada Nabi. Qul, katakanlah Muhammad. Ini qul kepada Nabi. Katakanlah Muhammad, ma yakunu li, tidak pantas bagi saya atau tidak mungkin bagi saya, ya, an ubaddilah, untuk menggantinya. Itu bukan wewenang saya, kurang lebih begitulah kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Mayakunu, bukan wewenang li, saya. Ya. Jadi bukan wewenang saya, tidak mungkin bagi saya. Untuk apa? Ubadiluhu, untuk menggantinya. Itu bukan wewenang saya untuk menggantinya. Ya, jadi itu bukan urusan saya, ubadiluhu. Mayakunu li ubadiluhu min tilqa'i nafsi, sesuai dengan hawa nafsuku, keinginan pribadiku. Sesuai dengan subjektivitas pribadi saya. Ya. Ini ada kata-kata tilqa, ya, menurut keinginan nafsi, diriku sendiri. Ya. Jadi ma yakunu li an ubaddilahu, tidak mungkin saya menggantinya, min tilqa'i nafsi, mengikuti keinginan hanaf diriku sendiri, keinginan pribadiku, keinginan subjektifku, keinginan jiwaku secara pribadi, enggak. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Kalau maunya Nabi, ya bisa saja mengikuti kemauan mereka. Tapi apa kata Nabi sini? Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsih. Tidak mungkin saya mengganti Al-Quran itu berdasarkan keinginan pribadiku. Apa sebabnya? In attabi'u, tiadalah yang saya ikuti, illa kecuali ma yuha ilayya. Tidak ada yang kuikuti, illa kecuali. Jadi in di sini adalah negasi. Jadi innya di sini adalah in negasi. Ya. Jadi in di sini adalah in negasi, menolak. Tidak ada yang saya ikuti, illa kecuali. Nah, baru kemudian muncul illa, jadi pasangannya ini. Tidak ada kecuali. Ya. Ini mirip dengan surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa. Di sana matnya ma, negasinya ma. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau sini in attabi'u illa, tiadalah saya ikuti kecuali apa? Ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Jadi saya tidak bisa semau-maunya, ya. Tiadalah yang saya ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada saya. Ma yuha ilayya, ya. Tiadalah yang saya ikuti kecuali yang diwahyukan kepada saya. Diwahyukan artinya disimpan oleh Allah di dalam jiwa saya. Dibisikkan, dan bisikan itu tertera dengan jelas di dalam lembaran-lembaran jiwa saya. Inni akhafu in asaitu rabbi. Jadi coba lihat. Jadi Nabi pun juga mempunyai usaha. Jadi kalau kita katakan Nabi itu terjaga dalam pengertian tidak berusaha, itu tidak benar. Ini ada kata-kata, saya pun takut. Kalau aku mendurhakai Tuhanku, ya saya pun juga dapat azab yang besar. Coba. Jadi ini ada pengandaian. Inni akhafu, saya takut. Apa sebabnya? In asaitu, ini pernyataan, jika saya mendurhakai Tuhanku, maka saya pun mendapatkan azab yang besar di hari kiamat nanti. Adzab yaumin azim, saya dapat azab di hari kiamat nantinya. Nah, jadi artinya Nabi menjadi Nabi itu karena usahanya, karena kemampuannya. Melawan apa? Melawan bisikan-bisikan subjektivitasnya di sini, nafsinya. Jadi in akhafu, tiada yang saya takuti. Saya pun takut. Ini saya pun takut. Jadi kata akhafu itu saya pun takut, kata ayat ini. Ya. Saya pun takut, akhafu. In asaitu, jika aku durhaka, ya, aku durhaka rabbi, kepada Tuhanku. Jadi kalau andainya aku durhaka kepada Tuhanku, ya, maka adzaba, aku pun dapat azab yaumin adzim, pada hari di akhirat nantinya. Jadi saya pun akan dapat azab. Jadi ini artinya apa? Tuhan tidak pernah memilah pilih buluh semuanya. Nabi pun mengatakan, kalau saya pun juga mengganti-ganti kitab suci, saya pun dapat azab. Jadi artinya patokannya adalah konsistensi terhadap Al-Quran. Ya. Bi Quran, Al-Quran. Jadi harus konsistensi kepada Al-Quran yang ini, bukan Al-Quran yang ini. Jadi bukan Al-Quran yang lain. Ya. Bukan bacaan yang lain, tapi Al-Quran yang ini. Quranin hada. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, siapa yang keluar dari situ, maka dapat azab yang besar.
Jadi Nabi Muhammad kita pun juga adalah Al-Quran. Jadi dari sini kita simpulkan satu ayat yang panjang ini, kita simpulkan bahwa yang namanya manusia suci, ya, maksum, ini maksum artinya terjaga dari durhaka. Dari kata asa itu ini sama dengan kata asalnya maksum, terjaga untuk tidak melakukan kedurhakaan adalah merupakan representasi, merupakan kitab suci yang hidup. Jadi Nabi itu di sini adalah Al-Quran yang hidup. Jadi begitu Nabi mengatakan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, berarti tidak ada yang ada dalam nafsnya kecuali Al-Quran. Kemudian dipertegas, in attabi'u, tiadalah yang saya ikuti illa ma yuha ilayya, menunjukkan seluruh kata-kata, perbuatan dan diamnya Nabi adalah Al-Quran ini. Ya, jadi Nabi adalah merupakan Al-Quran yang berjalan. Jadi setiap orang suci, manusia suci harus Al-Quran yang berjalan. Dengan demikian, karena Nabi adalah Al-Quran yang berjalan, selalu di muka bumi ini, supaya manusia tidak tersesat, harus ada Al-Quran yang berjalan. Qul, katakanlah, lau sya'allahu, seandainya Allah mau. Qul, katakanlah, lau sya'allah, seandainya Allah mau. Ma talautuhu alaikum wala adrakum bih. Seandainya Allah mau, ntar dulu Pak Ustaz, minum dulu. Jadi, kul katakanlah Muhammad, lau sya Allah, seandainya Allah mau menghendaki. Jadi seandainya Allah menghendaki, ya, artinya kalau maunya Allah, jadi walaupun ini Al-Quran adalah Al-Quran dari Allah, ya kalau Allah menghendaki, ma talautuhu, saya pun tidak membacakan kepada kalian. Jadi kalau Allah menghendaki, saya pun tidak membacakan kepada kalian. Jadi saya membacakan ini karena Allah mau. Ya, jadi walau sya Allah, lau sya Allah, ma tidak talautu, aku bacakan kepada kalian. Alaikum, kepada kalian. Wala adrakum, aku pun tidak mengajarkan kepada kalian. Adra itu memberitahukan. Kalau tahu itu ma'adraka, tahukah kamu? Wa ma'adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Di sini adrakum bihi. Jadi wala adrakum bihi. Kalau Allah mau, saya tidak akan mentalautu itu mentelaahkan, menyimakkan kepada kalian Al-Quran ini. Wala adrakum, dan saya tidak akan memberitahukan kepada kalian. Jadi artinya apa? Kitab suci ini, Pak Bu sekalian ya, bisa saja turun pada dirinya Nabi, tapi tidak disampaikan kalau Allah tidak menghendakinya. Karena sini dikatakan, kalau Allah mau, Al-Quran ada tetap pada diri Nabi, tapi Allah tidak akan menyampaikannya, tidak akan mengelahkannya, dan tidak akan memberitahukan kepada kita. Cukup menjadi dirinya sendiri. Menurut sebagian ulama, itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu wahyu turun untuk dirinya sendiri saja. Dia berbuat, dia bertindak dengan Al-Quran itu seperti cahaya saja. Tapi kalau Nabi, dia cahaya sekaligus memindahkan cahaya itu kepada orang lain. Jadi cahaya itu sedapat mungkin juga dipindahkan kepada orang-orang lain. Itu namanya ditelahkan. Sehingga Al-Quran ini bisa diketahui oleh semua orang. Sedangkan kalau Nabi hanya untuk dirinya saja, tidak untuk kepada orang lain. Nah, sedangkan di sini katakan, talautuhu alaikum, aku membacakan kepada kalian, adrakum, dan aku memberitahukan kepada kalian. Kenapa? Karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, ya saya juga tidak bisa menyampaikannya. Faqad labistu fikum umran. Faqad, maka sungguh. Ya, kata ayat ini sungguh. Penekanannya di sini sungguh. Ya, jadi kira-kira begini Pak sekalian. Kenapa ada kata faqad di sungguh? Nah, nanti kita lihat di sini belakang nih. Saya ini bukan orang baru buat kalian. Kalau ada orang datang kepada kita berbicara baik-baik, mungkin bisa kita langsung percaya karena kita tidak tahu masa lalunya. Mungkin dia pernah juga buruk dan sebagainya. Baru kita terima. Ternyata setelah lama-kelamaan dia juga punya cacat. Nah, perhatikan ayat ini. Faqad, maka sungguh, labistu, saya artikan dulu secara bahasa saya, bahasa kita. Labistu, saya ini kata Nabi sudah bukan orang baru bagi kalian. Ya. Labistu, saya telah tinggal bersama kalian, fikum, di tengah-tengah kalian. Labistu fikum, saya ini telah melewatkan. Labistu itu tinggal bersama kalian, fikum, di tengah-tengah kalian. Jadi saya ini bukan orang baru di antara kalian. Ya, labistu fikum. Faqad labistu fikum.
Seakan-akan begini bahasanya Pak Ustaz. Kenapa kalian menolak ini Al-Quran? Sementara saya ini bukan orang baru bagi kalian. Ya, labistu fikum umran. Saya menghabiskan umur bersama kalian. Ini kalau di sini dikatakan beberapa masa, saya artikan jemaah sekalian, kata umran itu umur. Memang umur itu umur. Ya, umur itu adalah umur juga. Jadi begini, ya umur itu memang masa hidup. Jadi saya artikan begini, sungguh saya ini telah hidup bersama kalian sepanjang umur saya. Saya lahir di tengah-tengah kalian, fikum. Saya menjadi bayi di tengah-tengah kalian. Balita di tengah-tengah kalian. Remaja di tengah-tengah kalian. Tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah kalian. Terangkat jadi nabi di tengah-tengah kalian. Kalian lihat saya. Kalian tidak pernah menemukan cacat pada diri saya. Dari kecil saya tidak pernah menipu kalian. Saya tidak pernah merugikan kalian. Saya tidak mengorbankan kepada kalian. Bahkan kalian menyebut saya sebagai Al-Amin. Kalian menyebut itu saya, bukan saya yang minta disebut. Kalian menyebut saya sebagai Al-Amin, orang terpercaya. Kalian menyebut saya sebagai Siddiq, selalu berkata benar. Kalian menyebut saya sebagai tablik, berbicara selalu dengan komunikatif. Kalian menyebut saya sebagai fatona, sebagai orang cerdas. Buktinya setiap ada pertengkaran di antara kalian, kalian datang kepada saya. Minta diselesaikan, dicarikan solusi. Coba. Tidak pernah ada di antara kalian menemukan cacat saya. Saya telah hidup di tengah-tengah kalian, umron, beberapa masa. Sepanjang usia saya bersama kalian. Kalian tahu saya dari A sampai Z-nya, dari 1 sampai N-nya. Kalian tahu siapa saya. Kok kenapa kalian menolak ini? Kalian tidak pernah menemukan saya melakukan perbuatan yang kalian tidak sukai. Saya tidak pernah mengganggu hak-hak kalian. Saya tidak pernah mengambil harta benda kalian. Saya tidak pernah sama sekali menyinggung perasaan kalian. Bahkan saya tidak pernah menggunjing, menggibah, dan tajassus kepada kalian. Coba. Saya tidak pernah punya kekurangan kepada kalian. Kalian sendiri tidak pernah menemukan kekurangan saya. Jadi, faqad labistu fikum umran min qabli, sebelumnya. Saya sudah hidup bersama kalian sepanjang usia saya, sejak dari awal, min qabl. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak pakai akal? Kenapa tidak mikir? Afala ta'qilun. Artinya kalau saya memang orangnya buruk, okelah. Yang saya sampaikan ini jangan dipercaya. Iya. Saya ini adalah orang yang kalian terima. Jadi artinya apa? Berdasarkan pembahasan sebelumnya itu adalah rajulun. Ingat ayat satunya dulu di atas, kita lihat sini. Ya, ini ingat kata-kata ini rajulun. Akan linnasi ajaban an auhayna ila rajulin. Jadi pembicaraan kita ini masih seputar wahyu ini. Ya. Kenapa kalian heran ketika kami wahyukan kepada seseorang? Seseorang itu adalah laki-laki yang memang berbeda klannya dengan kalian. Tapi ingat tadi yang mereka keberatan adalah rajulunnya, laki-lakinya, orangnya, Muhammadnya yatim piatu. Coba. Tidak sekaya dengan mereka, kemudian klannya berbeda. Nabi adalah dari Hashim, sedangkan mereka kebanyakan misalnya dari Umayyah misalnya. Ya, itu yang disebut dengan rajulun di sini. Mereka kemudian heran, kok kenapa kepadanya diberikan wahyu, kenapa tidak kepada kami, kenapa tidak suku kami, kenapa tidak klan kami, dan seterusnya. Ya. Ayat itu menjawab, memang laki-laki itu bukan dari suku kamu, bukan dari ras kamu, bukan dari klan kamu, dan sebagainya. Tetapi yang dikatakannya itu benar, dan orang itu juga yang dikatakannya benar, dan orang itu juga kamu tidak pernah menemukan kekurangan cacat pribadinya sebelumnya. Nah, jadi itu tadi yang dikatakan di dalam ayat yang kita bahas itu, ya, di sini. Faqad labistikum umran. Saya telah menghabiskan umur di tengah-tengah kalian sebelumnya. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mikir? Jadi ada dua keunggulan saya, satu yang saya sampaikan benar, yang kedua saya, personalitas saya tidak pernah neko-neko, saya tidak pernah menipu kalian. Maka dikatakan tadi di sini, tidak mungkin tilqa'a nafsi, berdasarkan subjektivitas pribadi saya. Karena saya dari dulu, jangankan jadi nabi, sebelum jadi nabi pun, tidak pernah berbicara, tidak pernah berkata, tidak pernah diam berdasarkan keinginan pribadi saya. Tidak pernah bersikap tilqa'a nafsi. Selalu bersikap berdasarkan rasionalitas. Makanya jemaah sekalian berbahagia, di sini berdasarkan wahyu, yuha, di sini dikatakan akal. Jadi artinya apa? Antara wahyu dan akal itu tidak pernah bisa berpisah. Coba lihat jemaah sekalian.
Afala taqilun itu kan pertanyaan retoris. Kok kenapa tidak mikir? Kamu gitu. Ya, kenapa tidak mikir kalian ini? Bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad itu adalah masuk akal. Nih, taqilun. Nah, di sini apa? Di sini adalah yuha ini, diwahyukan. Ya. Jadi kita lihat bahwa antara akal dengan wahyu ini tidak bisa bertentangan. Nih, afala taqilun. Dia katakan di sini, in attabu illa ma yuha. Tiada yang saya sampaikan ikuti kecuali wahyu. Afala taqilun. Nah, kan berarti sejalan dengan akal ini wahyu. Ya. Jadi afala taqilun, kenapa tidak pakai akalnya? Jadi ini pertanyaan menggunakan akal, kenapa tidak pakai akal? Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau ada orang, termasuk kalau ada ustadz ulama mengatakan, kalau beragama tidak pakai akal, itu pernyataannya bertentangan dengan Al-Quran. Dari pernyataan itu saja sudah tidak sejalan dengan Al-Quran. Ketika tidak sejalan dengan Al-Quran, hakikatnya bukan pendapat keislaman. Ya. Itu pendapat pribadi. Itu disebut dengan tilqa nafs. Itu berdasarkan keinginan pribadi. Kenapa? Karena agama mengatakan afala taqilun. Kenapa tidak menggunakan akalnya? Memang di sini terjemahnya berpikir, tapi Bapak Ibu lihat yang bisa bahasa Arab. Ya, ini dari kata ain qaf lam. Ya. Jadi kata-kata taqilun di sini adalah dari kata ain qaf lam. Ya. Jadi dari kata-kata ain qaf lam. Ya. Dari ain, ya. Aklun. Ya. Jadi dari kata akal ini. Jadilah taqilun. Aklun menjadi akal. Kalau di kita ditulis akal. Ya. Jadi aklun menjadi akal. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira sudah jelas ya. Wa qad labistu fikum umran min qabli afala taqilun. Kenapa tidak pakai akal? Kenapa enggak mikir? Ya. Allah mengatakan faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Faman azlamu, maka siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang iftara, mengada-adakan. Jadi ketimbang orang-orang iftira, mengada-adakan. Mengada-adakan apa? Al-kadziba, kadziba, kedustaan. Jadi artinya yang saya sampaikan ini bukan iftira, bukan kadziba. Kenapa? Kalian menyebut saya sebelumnya sebagai siddiq. Siddiq itu selalu benar. Jadi tidak pernah kadzib. Tidak pernah saya dusta kepada kalian. Jadi faman azlamu man iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Apa namanya atas nama Allah kedustaan? Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau beragama tidak boleh pakai akal, itu iftira, mengada-adakan. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau kita beragama tidak boleh pakai akal, itu iftira. Ya. Hati-hati dengan ustadz itu. Kalau dia menafsirkan Al-Quran pakai akal, kita tanya, terus membaca Al-Quran pakai apa? Kenapa itu hewan-hewan tidak bisa baca Al-Quran? Karena tidak ada akalnya. Ya. Kalau tidak pakai akal, jawabannya cuma satu, pakai dengkul. Ya. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran tidak pakai akal, berarti pakai dengkul. Karena manusia itu instrumennya cuma apa? Akal. Panca indera ada pada hewan. Tetapi kenapa hewan-hewan tidak bisa menganalisa? Tidak tahu bahwa ini bacanya iftira. Bisa nggak hewan membaca? Karena dia tidak bisa merangkai huruf alif, fa, ta, ra. Yang bisa merangkai seperti itu adalah kemampuan akal. Jadi akal itu bisa mengumpulkan dan bisa menguraikan. Bisa mengumpulkan huruf demi huruf dan bisa menguraikannya. Ya. Itu kerja akal itu. Jadi faman azlamu man iftara 'ala Allahi kadziba au kadzdzaba bi ayati, ataukah mendustakan ayat Allah. Atau mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga mendustakan ayat Allah. Au kadzdzaba bi ayati. Jadi dia membuat kedustaan tetapi yang ada didustakan. Jadi dia membuat-buat pendapat atas nama Allah, atas nama agama, padahal itu kedustaan. Lalu kenapa orang bisa percaya? Ya dia menghiasi dirinya dengan simbol-simbol agama. Ya. Bisa juga ayatnya ada, ini ayatnya ada, tetapi didustakan. Kadzdzaba bi ayat, mendustakan ayat itu. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbul mujrimun. Sungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan keberuntungan kepada apa? Al-mujrimun. Mujrimun siapa tadi? Kejahatan. Karena kejahatan yang paling besar adalah menyalahartikan dengan sengaja Al-Quran. Ini mujrimun. Kita tahu artikan tadi mujrimun adalah pendosa, bukan pendosa, tapi pelaku kejahatan. Ya. Jadi al-mujrimun. Kemudian wa ya'buduna min dunillah.
Orang seperti itu menyembah bukan Allah. Kelihatannya sholat puas, tapi hakikatnya disembah bukan Allah. Yang disembah siapa? Hawa nafsunya. Yang disembah apa? Kepentingannya. Yang disembah apa? Kantongnya, duitnya, dan sebagainya. Yang disembah adalah kepentingan-kepentingan sesaatnya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah. Coba lihat jemaah sekalian berbahagia. Ya, di Kalimantan Selatan kalau tidak salah itu, atau di mana, Palembang, ya ada imam ditikam ketika sedang memimpin sholat maghrib. Coba ditikam, yang memimpin siapa? Pengurus masjid juga, coba bayangkan. Pengurus masjid juga yang tugasnya sebagai penyimpan, sebagai bendahara, tiba-tiba ketika sedang sholat dia keluar dari jemaah, dia pergi tikam itu imam dari samping. Coba 2 hari kemudian imamnya meninggal dunia. Apa sebabnya kira-kira? Dan ini bukan sekarang kejadian itu, sejak dari dulu sering terjadi seperti ini. Apa sebabnya? Yang mereka sembah bukan Allah. Nah sekarang mereka menjadi pengurus masjid. Mereka rajin ke masjid. Terus apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah adalah hawa nafsu mereka, pendapat pribadi mereka. Mereka adalah apa? Mereka tidak pernah mengaktivisir potensi kemanusiaan yang paling tinggi, itu apa? Akal. Mereka harusnya selalu membaca ayat ini, afala ta'qilun. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah bukan Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sementara diri kita tidak mampu menimbulkan mudarat dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Seandainya diri kita bisa menimbulkan mudarat, maka penjajahan bisa kita sihir dengan hati kita. Tapi tidak bisa. Wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Buktinya kita sering sakit. Kita sering mendapatkan yang tidak kita inginkan. Seandainya kita menyembah diri kita dan bisa menimbulkan manfaat, berarti tidak ada kemudaratan yang terjadi pada diri kita. Ya. Tapi kenyataannya kan tidak semua yang terjadi pada diri kita adalah manfaat. Jadi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi yang dimaksud min dunillah di sini bukan hanya patung, tetapi juga adalah diri kita, subjektivitas kita, golongan kita, kepentingan jangka pendek kita. Ma la yadurruhum, yang tidak menimbulkan mudarat bagi mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak menimbulkan manfaat bagi mereka. Yang bisa menimbulkan mudarat manfaat cuma satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang bisa menimbulkan yadur dan yanfa'u adalah Allah. Ya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Bahkan mereka memperlakukan itu seakan-akan pemberi syafaat. Nah, apa namanya pemberi syafaat? Kan berarti dijadikan sebagai sumber sakral. Ini syafa'una. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna, syufa'auna. Mereka itulah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kita sudah bahas sebelumnya, apakah tidak ada pemberi syafaat di sisi Allah? Ada yang diizinkannya. Tapi mereka menggunakan orang, person, individu yang tidak mendapatkan otorisasi dari Allah. Tidak mendapatkan endorsement dari Allah SWT. Tidak mendapatkan approval dari Allah SWT. Sehingga kemudian disebut dengan tidak bisa memberikan syafaat. Mereka memilih pemberi syafaat yang bukan dari Allah. Mereka memilih pemberi syafaat yang tidak mendapatkan pembenaran dari Allah. Mereka memilih pemberi syafaat yang tidak dipilih oleh Allah SWT. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi disuruh menjawab. Qul, katakan Muhammad. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Atunabbi'una Allah, apakah engkau ingin menyampaikan kepada Allah? Artinya kalau bahasa kitanya, apakah kamu ingin menggurui Allah begitu mengenai syafaat ini? Apakah kalian ingin menggurui Allah? Ya, kalau jadi bahasa kitanya, tunabbi'una Allah, menggurui Allah. Apakah engkau menyampaikan kepada Allah, kan menggurui namanya, mengajari. Apakah kamu ingin mengajari Allah? Ya. Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Ya. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang di langit dan di bumi. Atau menggurui Allah dengan pemberi syafaat kamu yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ya. Masa Allah yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi kamu mau gurui? Ya. Apa kata ayat ini? Subhanah, Maha Suci Allah. Artinya ini adalah keheranan. Kok kamu begitu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau kamu ingin menggurui Allah. Jadi artinya apa? Siapa yang mencari rujukan pemberi syafaat selain daripada yang ditunjuk Allah, selain daripada yang di-endorse oleh Allah,
hakikatnya sama dengan ayat ini. Kul, katakan Muhammad, atunabbi'una Allah. Mereka menggurui Allah. Mereka berbicara tentang Allah, tetapi mereka memilih pilihannya sendiri. Kan banyak sekarang berbicara, mari kita membuat khalifah Allah di muka bumi, khalifatullah. Tapi dipilih oleh manusia. Kalau dipilih oleh manusia, ya bukan khalifatullah, khalifatun nas namanya. Kalau khalifatullah, ya dipilih oleh Allah. Khalifatullah itu bahasa Arab adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Khalifah yang disandarkan kepada Allah. Ya. Bagaimana bisa disebut khalifatullah kalau dipilih oleh manusia? Ya nggak bisa. Jadi inilah yang disebut dengan syufa'una indallah, padahal sebetulnya tidak mendapatkan endorsement dari Allah. Maka mereka, Allah diminta pertanyaannya, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kalian ingin menggurui Allah? Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Dengan sesuatu, ya. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang di langit dan di bumi. Subhana, maha suci Allah. Wa ta'ala amma yusyrikun, dan Allah maha tinggi dari apa saja yang kalian persekutukan. Wa ta'ala Allah, dan maha suci Allah, maha tinggi Allah, ya, amma yusyrikun, apa yang mereka persekutukan. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan. Maka harusnya jemaah sekalian, perpecahan manusia itu tadi karena bermula dari ini tadi, menolak otoritas Tuhan, menolak otoritas ilahi, sehingga menciptakan otoritas baru yang dianggap dari Allah padahal bukan dari Allah. Maka Allah mengatakan, wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan. Hakikatnya manusia itu adalah umat yang satu. Jadi camkan ini Pak Bu sekalian, dalam Islam kita itu sebetulnya adalah bersaudara, umat yang satu. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu, ya. Jadi wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan. Dan tiadalah manusia itu kecuali dia adalah umat yang satu. Jadi maka tiadalah manusia itu illa kecuali ummatan wahidatan. Ya. Jadi manusia itu adalah ummatan wahidatan. Tiadalah manusia itu kecuali umat yang satu. Jadi ingat, umat yang satu. Jadi apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya, kita adalah umat yang satu. Makanya tidak boleh saling merendahkan. Kita katakan beberapa waktu yang lalu, kalau kita bikin meme itu di grup-grup medsos kita, ataukah kita bikin stiker-stiker, janganlah menggunakan ras-ras orang lain, itu tidak bagus, ya. Tidak bagus. Kenapa? Karena ingat, kita semua bersaudara. Mentertawakan orang lain, hakikatnya mentertawakan diri kita sendiri. Merendahkan orang lain, hakikatnya merendahkan diri kita sendiri. Menghinakan ras orang lain, hakikatnya menghinakan diri kita sendiri. Apa sebabnya? Ini jelas ayatnya. Maka nasu illa ummatan wahidatan. Dan ini ayat bukan sekali dua kali, berkali-kali. Dalam surat Al-Baqarah 213 dikatakan, kana nasu ummatan wahidatan faba'asallahu nabiyyin, dan seterusnya. Itu surat Al-Baqarah 213. Ini mirip ayatnya. Sini wa ma kana nasu illa ummatan. Kalau di surat Al-Baqarah enggak ada ilahnya karena tidak ada di depannya maknya. Hanya menggunakan kana nasu ummatan wahidatan. Jadi kalau di surat Al-Baqarah 213, kana nasu ummatan wahidatan, adalah manusia itu umat yang satu. Kalau ini penegasan dimulai dengan negasi, baru pengecualian. Tiadalah manusia itu kecuali ummatan wahidatan. Jadi manusia itu umat yang satu. Iya, apapun warna kulitnya. Nah, lalu kemudian fakhtalafu, kemudian berikhtilaf tadinya, berselisih. Kenapa berselisih? Karena keluar dari otoritas ilahi tadi. Ya, fakhtalafu fi, keluar daripada rasul-rasul tadi. Ingat tadi rasul-rasul di sini. Ya. Keluar dari rasul-rasul Allah tadi di sini. Rusulun bil bayinat. Ya. Sehingga karena keluar dari situ akhirnya terjadilah persengketaan, perselisihan. Fakhtalafu, lalu kemudian mereka bersengketa, berbeda pendapat, bahkan terjadi peperangan. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum bima fihi yakhtalifun. Seandainya bukan karena satu sabakat, walaula sabakat kalimat, ini perhatikan Mas sekalian kata-kata ini, ya. Walaula kalimatun, ya. Ini ada kata kalimat di sini. Seandainya bukan karena satu kalimat. Jadi ada satu kalimat lagi. Pernah kita terangkan sebelumnya, terutama waktu bicara tentang Ali Imran, bahwa kalimat itu sebetulnya manusia. Karena Nabi Isa disebut dengan kalimatuhu. Ismuhu Isa bin Maryam. Itu kalimat.
Berarti masih ada satu kalimat ini. Seandainya bukan karena kalimat yang satu ini, sabakat yang Allah telah tetapkan, ini sabakat Allah telah tetapkan sejak dahulu kala, min rabbika itu, laku dia bainu, pak sudah selesailah kiamat alam semesta ini. Bima fihi yakhtalifun, dengan apa mereka perselisihkan, selesai masalah ini. Kalau terjadi perang, selesai persoalan kata Tuhan. Tapi Tuhan telah menyimpan satu kalimat. Ya. Jadi walaulah kalimatun sabakat min laku dia, seandainya bukan karena kalimat ini yang satu ini, seandainya bukan karena kalimat yang satu ini, ya, kalau bukan karena yang ini, maka kata Allah sudah diselesaikanlah, diakhirilah kehidupan ini semuanya, ya, habislah semuanya ini, ya, laku dia bainahum, sudah ditetapkan hukum di antara mereka semua, artinya sudah kiamat. Makanya ada hadis yang berkali-kali muncul di beberapa hadis, ya, seandainya hari masa dunia tinggal sehari saja, tinggal sehari besok kiamat, pasti Allah akan mendatangkan satu pemimpin namanya Imam Mahdi. Kalimatun sabakat min rabbika. Ya. Laku dia bain pasti akan ditetapkan di antara fi ma fi yakhtalifun. Akan diselesaikan apa mereka perselisihkan, yaitu hari kiamat terjadi. Ya. Lalu di mana kalimat itu nih sekarang? Kalimat ini sekarang adalah gaib. Ya. Kalimat ini sekarang ya. Kalimat ini sekarang adalah gaib. Ya. Sekarang lagi gaib, ya. Biar warnanya terang pakai ini. Ya. Al-gaib, ya. Gaib, ya. Mana tadi? Ya, nanti di bawah kita ketemu kata-kata itu, ya. Ya, ini. Ya. Nah, gaib ini adalah al-gaib. Jadi kalimat ini sekarang di mana dia? Gaib. Ini tulisannya al-gaib. Kalau bukan karena yang satu ini, udah laku dia bainahum fi ma fi yakhtalifun. Maka ayat berikutnya apa? Wa yaquluna, dan mereka berkata, yaquluna mereka manusia berkata tadi yang tidak berharap berjumpa dengan Tuhan, laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Kenapa Tuhan tidak menurunkan satu ayat, satu mujizat besar kepada Nabi? Alaihi itu kepada Nabi, kepada Muhammad. Ya, alaihi itu laula unzil alaihi. Hi-nya di sini adalah Nabi Muhammad. Ini hi-nya. Jadi hi-nya ini adalah Nabi Muhammad. Ya. Seandainya diturunkan kepada Nabi Muhammad satu ayat. Ya. Mereka berkata, kenapa? Ya, kita gantikannya. Kenapa Tuhan, kalau memang Muhammad itu adalah Nabi, hebat, Nabi dari Tuhan, kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat? Apa itu ayat? Ayat ini adalah mujizat, satu tanda besar. Kenapa tidak diturunkan kepadanya ayat ini? Ya. Min Rabbi, dari Tuhannya. Min Rabbi. Kenapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad satu tanda? Kalau memang dia adalah Nabi besar. Ingat, kepadanya. Berarti ayat ini pasti dari Nabi. Apa jawaban Nabi? Faqul, maka katakanlah Muhammad. Ya. Innamal ghaibu. Sesungguhnya al-kalimat itu tadinya lagi gaib. Innama al-ghaibu. Lihat ini. Sesungguhnya ada, tapi al-ghaib. Ya, ini berarti ini maksudnya. Innama al-ghaib. Sesungguhnya kalimat yang kau maksudkan tadinya itu adalah sedang gaib. Dan karena dia gaib, dia berada di sisi Allah. Lillah. Maka dia adalah lillah. Ya. Innamal ghaibu lillah. Karena dia tetap ada dan tidak akan mengkiamatkan dunia sebelum yang satu ini datang, maka fantaziru, kalian semuanya menunggu. Inni ma'akum minal muntazirin. Kerjaan kalian adalah fantaziru, nunggulah. Ya. Jadi kalian fantaziru, inni ma'akum minal muntazirin. Siapa yang disuruh berkata begitu? Nabi. Fakul, katakan Muhammad kepada mereka. Ada mujizat yang Allah berikan kepada saya, yaitu al-ghaib. Yaitu adalah dari saya, dari sulbi saya. Itu kalimat. Ya. Sebagaimana bisa kalimat dari Imran. Innamal ghaibu lillah fantazir, maka kalian menunggu. Inni ma'akum minal muntazirin. Saya pun juga bersama kalian menunggu. Jadi al-ghaib ini, al-kalimat tadi itu adalah al-muntazar, yang ditunggu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya memahami ayat ini sehingga kita termasuk orang yang menunggu kedatangan ayat yang dimaksud di sini, yang di sini dengan al-ghaib, di sini dengan kalimatun.
sabaqat mir rabbik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Cut. Ustadz, kan kalau kita dengar dulu masih kita kecil, orang tua kita kalau berdoa kan selalu kita dengar nih Ustadz. Ya, selalu yang tadi Ustadz bilang ya memang semua umur tuh dari Allah yang kita lebih cepat menghadap yang sedangkan sekarang udah nggak lihat umur ya. Nah, kalau kita lihat orang tua kita berdoa, ya Allah supaya panjangkan umur saya, melihat anak dan cucu saya gitu. Nah, kita kan jadi sekarang kembali lagi ke dulu, lihat orang tua kita berdoa terakhir begitu, kita juga mengikuti, minta sehat, panjang umur, lihat anak cucu gitu. Yeah. Itu gimana tuh Ustadz maksudnya? Ya, maksudnya supaya kita diberi kesempatan untuk membimbing anak-anak kita. Ya, kita ini kalau kita kata ya Allah panjangkan usia saya, bisa melihat anak cucu saya, itu berarti bahwa kita meminta sebetulnya tanpa kita sadari agar kita selalu menyertai kehidupan mereka. Menyertai apa? Bukan menggantungkan diri kepada mereka, tetapi menyertai mereka supaya mereka selalu ada yang menjadi pandunya pada saat mereka itu mengalami goncangan kehidupan. Jadi kalau mereka mengalami goncangan kehidupan, ada orang tua yang berada di tengah-tengah mereka. Karena orang tua asumsinya pengalamannya lebih lama, jiwanya harusnya lebih stabil, begitu Bu Cut. Ketergantungannya kepada dunia sudah tidak terlalu tinggi, bahkan sudah tidak ada lagi, begitu. Nah, sementara mereka usianya itu kan usia produktif, mereka harus kerja keras untuk membeli rumah untuk anak-anak mereka. Nah, tentu ada goncangan-goncangan. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah tidak terlalu bergelut dalam dunia itu, nah bisa lebih stabil, bisa lebih memberikan arahan kepada mereka. Itulah sebabnya di dalam doa kita, itu memang ada bocot doa itu melibatkan diri kita untuk orang tua dan anak kita. Kan ada tuh doa dalam surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi itu kita melihat, ya Allah karuniakan kepada saya untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada saya dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tua saya. Ya, kemudian ya Allah perbaikilah anak keturunan saya. Begitulah kita sampaikan di dalam itu surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15 ya, doa itu. Ada lagi. Karena kan kadang-kadang kita begini Ustadz. Maksudnya setelah kita melihat orang lebih dulu meninggal seperti orang tua kita ya, orang tua kita meninggal, kita rasanya pengen ikut dia ya, kayak seperti kita kehilangan ya, apalagi saya kehilangan suami. Tapi kalau berpikir lagi nanti kembali lagi, anak kita bagaimana? Itu kan antara kadang-kadang doa yang kita sendiri suka bingung ya Ustadz, pengen panjang umur. Tapi kalau ngelihat seperti suami saya meninggal, saya rasanya pengen ikut waktu ibu saya nggak ada. Jadi kadang-kadang kita doa kita nih yang terakhir baru ngelihat, oh iya kasihan anak kita tinggalin, mereka belum apa-apa. Sekarang itu Ustadz yang bisa bingung dalam berdoa gitu. Itulah tujuannya belajar agama tadi Bu Cut. Belajar agama, bahwa misalnya kita kehilangan suami kita, orang tua kita bersedih dan kita seakan-akan mau ikut, itu jelas salah. Ya, karena mereka tugasnya sudah selesai, kita belum selesai. Kita ini kan punya tugas kepada anak kita. Kalau kita punya keinginan untuk mengikuti, bayangkan misalnya, kalau keinginan kita dipenuhi Allah, begitu suami kita pergi, kita disusulkan, gimana dengan anak-anak kita? Kehilangan ayah dan ibunya. Ya, berarti kan itu sikap egois sebetulnya, Bu Cut. Iya. Harusnya kita ini dengan kita masih hidup bersyukur bisa mengambil alih tugas suami kita. Jadi begitu suami kita meninggal, kita menjadi ibu dan sekaligus bapak bagi anak-anak kita. Tapi kalau kita juga nyusul, terus anak-anak kita gimana? Nah, jadi ini yang disebut dengan tanggung jawab. Makanya di dalam doa yang saya bacakan tadi itu tanggung jawab kita kepada keturunan kita. Ya, coba kita baca lagi doa yang paling terkenal ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Dzurriyyah itu keturunan. Iya, wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqin. Jadi kalau kami, bagaimana kita dengan anak-anak kita menjadi keturunan yang bertakwa kalau kita juga meninggalkan mereka, coba. Karena sedih ditinggal suaminya akhirnya minum racun misalnya. Terus gimana dengan anak-anaknya? Nah, jadi ini jelas ini sikap yang salah, Bu Cut. Harus kita koreksi.
Ya, karena doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, begitu betul. Ya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya kan tadi dari awal itu kan maksudnya pertama itu kita berdoa kepada Allah, tapi kok kata Allah itu menunjukkan Allah itu kok kami gitu. Yang dimaksud kami itu siapa? Berarti kan ada yang lain dari Allah itu gitu maksudnya. Gimana Ustaz tuh? Ya, jadi setiap Tuhan menggunakan kata kami berarti bukan sendiri. Ada yang dilibatkan. Terkadang melibatkan malaikat, terkadang melibatkan manusia suci yang menjadi wakilnya di muka bumi. Sebelumnya kita sudah bicara tentang syafaat yang diizinkan Allah. Nah, maka ketika Allah berbicara tentang berjumpa dengan kami, berjumpa dengan Allah melalui pemberi syafaat itu berarti menjumpai pemberi syafaat dulu. Kita tidak bisa menjumpai Allah kalau tidak mengimani, tidak menerima, tidak berwilayah kepada pemberi syafaat itu dulu. Makanya menggunakan kata kami di situ, gitu Bu Ena. Oke, maksud iya. Seperti tawasul gitu ya Ustaz. Nah, betul sekali. Ya, makasih. Ya, Pak Saban, silakan Pak Saban masuk. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang ditanya tadi tentang apa nih, yarjuna liqa'ana. Maknanya mengharapkan perjumpaan dengan kami. Ya, apakah dalam pengertian bahwa kita akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melalui sama ada secara langsung kita lihat zat Allah, dan anak tak tahu Allah apa yang anak dipahamkan bahwa tak mungkin kita akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Terima kasih banyak Pak Saban. Kalau misalnya menggunakan mata kita sekarang pasti tidak mungkin. Karena jangankan mata kita sekarang melihat zatnya Allah, mata kita sekarang melihat zatnya hidrogen oksigen tidak bisa. Melihat sekarang udara tidak bisa Pak Saban. Kan udara ini kan ada hidrogen, ada oksigennya. Untuk melihatnya saja tidak bisa. Kita hanya bisa menyentuhnya dengan tangan kita. Jadi artinya panca indera kita memiliki keterbatasan. Maka lalu bagaimana kita melihat Allah? Tentu bukan dengan panca indera, tetapi dengan jiwa, dengan sir kita. Dan itu jauh lebih kuat daripada panca indera kita. Panca indera itu memiliki keterbatasan. Yang jauh dilihatnya lebih kecil ketika dekat. Misalnya matahari kelihatan seperti bola kaki, padahal aslinya besar sekali, lebih besar dari bumi. Ya, jadi begitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat panca indera itu tidak objektif, tidak sesuai dengan realitinya, kenyataannya. Jadi kalau kita melihat dengan panca indera kita tidak mungkin. Misalnya suara-suara tidak bisa kita dengarkan semuanya. Kuping kita, telinga kita memiliki kemampuan batas-batas frekuensi untuk didengar. Ambang atas dan ambang bawah. Kalau terlalu tinggi didengar oleh kuping kita, dia pecah gendang telinganya. Kalau terlalu kecil tidak kedengaran. Jadi artinya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Maka bagaimanakah kita bisa melihat Allah dalam tanda petik? Quote and quote, yaitu dengan jiwa kita, dengan sir kita. Iya, itulah yang melihat Allah. Jadi kalau kita melihat zatnya Allah dengan hati kita itu sangat mungkin, tapi nanti di akhirat. Apa sebabnya? Kemampuan hati kita. Iya. Karena jemaah sekalian sebagai kalau kita tidak berjumpa dengan Allah di akhirat kan berarti masih ada misteri yang tidak terpecahkan. Sementara nanti Pak Saban kalau di akhirat kan harusnya tidak ada lagi misteri bagi orang yang masuk ke dalam surga. Tidak boleh lagi ada misteri. Apa misteri itu? Tidak ada lagi sesuatu yang bersifat tersembunyi. Ya, jadi makanya dari dunia sekarang yang harus kita bersihkan itu jiwa kita, Pak Saban. Kita harus memperbaiki mukasyafah namanya. Mukasyafah mengangkat hijab daripada jiwa kita. Jadi jiwa kita ini ada hijab itu kita angkat terus-menerus. Nah, hijab itu adalah berasal dari dunia sebetulnya. Nah, setiap hijab kita angkat, setiap kita membaca syahadat, itu sebetulnya kita angkat itu satu hijab. Asyhadu alla ilaha illallah itu satu hijab harus terangkat. Makanya ketika hijab itu nanti sudah terangkat, maka lahirlah namanya penyaksian, namanya musyahadah. Apa musyahadah? Yaitu antara yang menyaksikan dan disaksikan tidak ada lagi jarak, sudah menyatu. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa syahidin wa masyhud.
yang menyaksikan dan yang disaksikan sudah menyatu. Nah, ini nanti terjadi. Boleh dikatakan bahwa macam apa wahdatul wujud gitu, Ustaz. Nah, betul sekali Pak Saban. Wahdatul wujud. Dan wahdatul wujud dalam pengertian di sini jiwa kita yang sudah apa namanya? Sudah menyatu dengan dia. Ya, jadi tadi menyatunya, menyaksikan dan disaksikan. Dalam ilmu juga itu dikenal istilah ittihadu bainal alim wal maklum. Kesatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Ya. Dan puncak pengetahuan adalah Allah. Ya. Masya Allah. Ya Allah. Ya. Syukran. Ya, ada lagi yang lain? Hebat Pak Ustadz. Kagum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz, jadi yang dimaksud dengan kalimat di situ adalah padanan ayat Ustaz ya, padanan betul, ayat Al-Quran, padanan wahyu. Artinya di setiap era Nabi ada namanya kalimat Ustaz ya, kalimat. Betul. Isa ibnu Maryam, kalimat yang dinantikan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebetulnya Ustaz. Iya, betul. Di era Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatnya adalah Al-Imam Al-Mahdi, begitu Ustaz. Betul sekali. Iya, betul sekali. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat yang setelah Nabi itu ada berapa? Ada 12. Tetapi yang menjadi misteri terbesar adalah yang terakhir ini. Inilah yang disebut dengan ayat di sini, tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Ya, di ayat ini tadinya. Ya, di mana tadi itu kata-kata apa? Ayat tadinya. Apa sebabnya? Karena ini menjadi misteri karena dia kan gaib. Ini kata gaib tadinya. Ya. Jadi apa yang disebut dengan tadi ayat di situ, ya. Mana tadi itu ayatnya? Itu adalah yang dimaksud adalah kalimat itu. Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu ayat? Ya, walaula kalimatun sabakat. Ini adalah kalimat yang dimaksud. Jadi ketika tadi mengatakan kenapa tidak diturunkan kepada Nabi satu ayat? Ini ada di bahas ini tadi nih. Ya. Ya. Seandainya tidak diturunkan satu ayat, ini ayat nih. Ya. Ternyata ada di sini ayatnya. Jadi ayat yang dimaksud di sini adalah kalimat ini. Ya. Ya, jadi ayat itu adalah kalimat ini. Ya. Kalimat ini. Ya. Jadi ayat itu adalah kalimat ini. Ya. Ya. Jadi ayat kalimat ini adalah ayat ini. Ya. Nah, jadi itulah. Dan itu adalah dalam keadaan gaib. Nah, jadi lari ke sini lagi nih. Ya. Nah, ayat ini adalah kalimat. Ya, kemudian dia gaib. Nah, lalu karena dia gaib tidak dijangkau oleh panca indera kita, lalu apa sekarang tugasnya manusia? Muntazir. Ini muntazir. Ya, dan yang al-gaib namanya muntazir. Jadi kitanya muntazir, yang menunggu, dianya muntazir. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak.